Selamat datang di video seri Herbal Nusantara bagian ke-37. Kali ini kita akan menelusuri 10 tanaman pilihan yang ada di sekitar yang ternyata menyimpan kandungan aktif, khasiat tradisional, dan potensi menakjubkan yang seringkali tidak kita sadari. Mari kita simak satu persatu. 1. Jengger ayam. Bunga jengger ayam kaya saponin, flavonoid, dan betalain sebagai antioksidan kuat. Dalam pengobatan tradisional, bunganya digunakan untuk menghentikan perdarahan, menyejukkan panas dalam, serta mengatasi diare. Rebusan bijinya sering diminum untuk memperbaiki fungsi hati. Penelitian modern menunjukkan ekstraknya mampu menghambat sel kanker hati dan leukemia. Fakta menarik, di Tiongkok tanaman ini dikenal sebagai King Xiangzi dan sudah lama dipakai sebagai obat mata. 2. Benguk. Benguk mengandung L-dopa, zat alami yang digunakan dalam terapi Parkinson. Secara tradisional, biji yang sudah direndam lama direbus, lalu airnya diminum untuk menguatkan saraf, mengusir cacing, sekaligus menambah vitalitas pria. Daun mudanya ditempelkan untuk mengatasi bisul, dan akarnya dipakai dalam ramuan anti bisa ular. Kini, benguk juga diteliti sebagai anti diabetes dan pelindung saraf otak. Uniknya, biji benguk masih diolah di beberapa daerah Jawa menjadi tempe tradisional. 3. Labu siam. Labu siam kaya vitamin C, polifenol, dan serat yang baik untuk jantung. Air rebusan buahnya diminum untuk menurunkan tekanan darah, melancarkan kencing, dan mengurangi bengkak. Daunnya dipakai untuk mengurangi nyeri sendi, sementara akarnya sebagai peluruh alami. Penelitian modern menunjukkan ekstrak labu siam dapat menurunkan kolesterol dan memiliki aktivitas antitumor. Di Meksiko, buahnya juga digunakan untuk mengobati batu ginjal. 4. Melati Jepang. Melati Jepang mengandung flavonoid, alkaloid, dan tanin. Secara tradisional, rebusan daunnya diminum untuk menurunkan panas tubuh, mengatasi batuk, dan meredakan demam. Tumbukan daun ditempelkan pada gigitan serangga agar bengkak cepat reda. Penelitian menunjukkan ekstraknya memiliki aktivitas antimikroba, efektif melawan bakteri penyebab infeksi. Di beberapa negara Asia Tenggara, tanaman ini juga dipakai untuk mempercepat penyembuhan luka. 5. Bunga soka. Bunga soka kaya tanin, flavonoid, dan alkaloid. Bunganya direbus untuk mengatasi kembung dan muntah. Akarnya digunakan untuk disentri, sementara daun mudanya ditempelkan pada bisul. Riset modern menemukan adanya aktivitas sitotoksik pada ekstrak akar dan bunga soka terhadap sel kanker usus besar. Di Ayurveda, bunga ini digunakan sebagai obat diare dan radang lambung. 6. Ketongkeng sayur atau Prabu Kenyo. Prabu Kenyo memiliki alkaloid, flavonoid, dan harman alkaloid yang menenangkan saraf. Secara tradisional, rebusan daunnya diminum untuk mengatasi kecemasan, sulit tidur, dan meningkatkan nafsu makan. Di beberapa daerah, daun mudanya dimasak sebagai sayur sehat. Penelitian modern pada genus Passiflora menunjukkan efek antitumor, anti kanker, bahkan antidepresan. Tambahan menarik, tanaman ini juga berfungsi sebagai penarik beberapa spesies lebah karena bunganya menghasilkan nektar yang melimpah. 7. Angsoka atau jarum-jarum. Dalam tradisi pengobatan Nusantara, rebusan daun angsoka kerap diminum untuk meredakan sakit kepala, menormalkan haid, dan mengatasi peradangan kulit. Bunganya juga digunakan sebagai ramuan pencuci luka. Dari sisi ilmiah, tanaman ini mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, serta tanin yang berperan sebagai antioksidan dan antimikroba. Potensi menariknya, ekstrak angsoka diteliti mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi, bahkan memberi harapan sebagai bahan alami pendukung terapi gangguan menstruasi. 8. Melinjo. Melinjo kaya resveratrol, flavonoid, dan antioksidan tinggi. Daun mudanya dimasak sebagai sayur bergizi. Rebusan kulit batangnya digunakan untuk batuk dan sariawan. Biji melinjo dipercaya menambah energi meski perlu bijak dikonsumsi agar tidak memicu asam urat. Penelitian modern menemukan resveratrol dari kulit melinjo memiliki efek anti kanker, anti penuaan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Menariknya, melinjo adalah tanaman purba yang sudah ada sejak zaman dinosaurus. 9. Gude. Kacang gude mengandung protein nabati, isoflavon, dan antioksidan. Daunnya ditempelkan untuk mengobati luka, bisul, dan radang kulit. Rebusannya diminum untuk menurunkan demam, membantu penderita diabetes, serta menjaga fungsi ginjal.
Bijinya yang kaya gizi digunakan untuk memperkuat limpa dan memperbaiki pencernaan. Penelitian modern juga mencatat efek hepatoprotektif, yaitu melindungi hati dari kerusakan. Di India, gude merupakan salah satu bahan utama sup tradisional dal. 10. Kepuh. Pohon kepuh menghasilkan biji kaya minyak nabati. Minyak kepuh dipakai secara tradisional untuk mengatasi rematik, nyeri sendi, hingga infeksi kulit. Daunnya digunakan untuk radang, akarnya diminum untuk sakit perut, dan bijinya bisa dimakan setelah dipanggang. Penelitian modern mengungkap minyak kepuh memiliki aktivitas antibakteri dan antitumor. Fakta menarik, pohon kepuh dikenal berumur panjang, mampu hidup ratusan tahun, dan menjadi peneduh alami di desa-desa Jawa. Sayangnya, pohon dengan potensi luar biasa ini keberadaannya sudah mulai langka. Itulah 10 tanaman pilihan dengan khasiat menakjubkan dalam episode ke-37 seri Herbal Nusantara kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Sampai jumpa di video kami yang lain.